Jadi itu juga harus jelas. Nah, kemudian di dalam medianya itu menggunakan apa? Ada kan Anda sudah ikut kuliah media visual, audio visual. Kalau misalnya ada menggunakan visual dalam bentuk apa, jelaskan ya nanti. Jadi medianya adalah bukan PowerPoint ya, PowerPoint-nya tentang apa gitu ya. Jadi visual misalnya menunjukkan kalau misalnya pendapatan nasional atau apa misalnya diagram pendapatan nasional untuk negara ASEAN, cara perhitungan. Nah, itu dijelaskan ya, tidak hanya seperti itu. Kalau nanti Anda tinggal di sekolah, itu mah udah jelas karena kita belajar teori dulu di sini. Jadi semua isi-isinya itu harus dijelaskan ya, kontennya itu. Jadi kalau medianya itu multimedia atau visual itu Anda jelaskan ya di situ gambar apa tentang apa. Kemudian alat-alat mah ya, hardware-nya ya. Hardware-nya ada, kalau ada misalnya laptop, LCD bisa aja itu ya, kapur papan tulis, spidol papan tulis mah ya itu mah udah otomatis. Buku sumber ya, buku sumber dijelaskan ya. Buku ekonomi kelas berapa, penerbitnya siapa, karangannya siapa. Ya, kalau bisa Anda tidak hanya satu, karena Anda harus ada beberapa buku. Jangan sama dengan murid bukunya satu, Anda juga satu. Jangan, Anda kan lebih pinter daripada siswanya ya. Ini jelaskan seperti itu ya, tambah. Kemudian yang penting lagi adalah penilaian ya. Penilaian ini ada teknik penilaian sikap, observasi dengan menggunakan tabel observasi dalam kurung lampiran gitu ya, karena nanti harus dilampirkan kan itu ya. Kemudian penilaian pengetahuan itu juga dijelaskan dalam bentuk tulisan apa lisan, itu juga lampirkan dengan. Nah, ingat ya, untuk kognitifnya itu harus dilampirkan bentuk soal, ya, kunci jawaban, tulis ya, kemudian skornya, cara menskornya. Jadi itu harus ada skor penilaian, ya. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini juga misalnya dibuat dalam bentuk tabel, keterampilan untuk apa, itu untuk keterampilan dengan sikap bisa aja dengan checklist atau dengan skor ya, itu ya. Nah, itu baru selesai. Nah, baru selesai, nanti ini refleksi pembelajaran boleh Anda masukkan juga di sini. Nah, ini saudara sudah kuliah ke-6 ya kalau nggak salah. Ke-6, jadi saya akan berikan tugas yang paling lengkap sekarang ya, yaitu satu perencanaan yang utuh ya. Yang seperti tadi saya sampaikan ya. Kalau misalnya model saintifik apa itu tulis di situ jelaskan ya. Metodenya, metode yang paling inti apa, kemudian sintaknya apa, masukkan skenario. Untuk penilaian ada seperangkat penilaian yang tadi saya sampaikan. Sikap dibuat tabelnya, kemudian untuk kognitif dibuat butir soal, jawaban dan skornya. Kemudian untuk keterampilan juga dibuat keterampilan dalam bidang apa saja. Nanti Anda akan menentukan keterampilan, misalnya Anda itu untuk semester berapa, itu akan kelihatan keterampilan apa yang diharapkan ya. Itu semua Anda buat selengkap-lengkapnya ya. Kemudian ini materi dibuat handout, apakah handoutnya mau dalam bentuk PowerPoint dan sebagainya silahkan ya, tapi Anda lengkap ya, itu harus dibuat. Kemudian itu materi LKS-nya ya, lembar kerja siswa ya. Jadi Anda di sini bukan untuk hanya satu pelajaran, tapi untuk satu KD lengkap
ya, 1 KD lengkap. Kalau misalnya Anda merasa 1 KD itu hanya kebagian, apalagi yang dibagi-bagi hanya sedikit, Anda buat aja untuk minimal 3 kali 45 menit ya, 3 jam pelajaran. Jadi lengkap ya. Anda lengkap 1 paket. Paham ya? Nanti ini hari Senin tanggal 7. Waduh. Seminggu selesai nggak itu? Senyum ya kalau kasih seminggu banyak tugas, Dera ya. Ini aja ya. Saya kasih tugas sampai 7 ini 14 ya. Ini sudah tanggal 14. Ya kalau seminggu tanggal 21 dikumpulkan. Bisa nggak? Tanggal 21 dikumpulkan lengkap ya. Lalu kita undi ya. Kita undi, kocok siapa yang pertama akan tampil di tanggal 28 ya. Nah, ini jumlahnya itu berapa Dera semua? 40 ya? 44 Ibu semuanya, tetapi 44. ya. Ini baru 38 yang gabung. Iya Ibu, karena ada yang kampus mengajar, ada acara di sekolahnya, jadi nggak bisa ikut Zoom katanya Bu. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Kalau yang kampus mengajar mau mengikuti terus sampai selesai atau gimana sih? Gimana? Siapa ya yang kampus mengajar? Mana coba yang kampus mengajar teh? Jadi saya tidak mau belang-belang gitu ya. Nanti kasihan itu yang rajin penuh. Halo, mana yang kampus mengajar? Ada nggak di sini? Coba, mana yang kampus mengajar? Tengacung, Dea. Dera. Iya, sebentar Bu, udah lupa nama-namanya. Febri, ada nggak? Aku mah enggak, Der. Bukan magang. Oh iya, magang ya. Jadi nggak masalah ya yang magang ya? Tapi kamu magang ngontrak juga mata kuliah Ibu? Febri? Halo? Febri? Wah, nggak dengar suara saya ya? Dari HP saya aja, Bu. Ya, Bu, tetap dikontrak. Tetap dikontrak. Jadi Iya, kamu Bu. Ikut program itu bukan kampus mengajar, ikut apa? Magang. Magang juga masih sama kan kelompoknya ke dalam kampus Merdeka itu? Iya, Bu, sama. Kebetulan jadwal saya itu Selasa, Rabu, Jumat, Bu, kerjanya offline-nya. Jadi hari Senin bisa ikut kuliah. Dan kamu kontrak penuh ya, full ya? Iya, dari arahan Ibu Neti itu yang wajib sama yang pilihan katanya tetap dikontrak aja full gitu. Iya. Enggak, saya tidak mau nanti yang belang-belang gitu ya, jangan dikasih nilai sempurna gitu. Kalau yang belang-belang ya belang-belang aja nilainya juga ya, Dera ya. Kasihan yang sempurna ini mengikuti terus gitu ya. Ya, jadi nanti kita kasih seminggu selesailah membuat RPP, kan ada sudah draft yang seperti itunya ya, tinggal disempurnakan gitu. Maksud saya supaya tidak terlalu tidak terlalu mepet, kan ini sebentar lagi juga kita memasuki bulan puasa, sudah puasa juga kita masuk Idul Fitri, jadi kalau misalnya 41 kali pertemuan itu bisa 5 orang ya, itu kan 8 kali. Ya. Kalau terlalu banyak juga ngantuk Anda mengikutinya gitu ya. Jadi saya inginnya 5 orang pada waktu pertemuan, 1 kali pertemuan itu, kalau memungkinkan kita bisa tanggal 28 mulai. Ya, tanggal 28 mulai. Jadi begini, Anda konsepnya semua secara
tertulisnya lengkap kepada saya selesai dikumpulkan tanggal 21 ya. Tapi misalnya nanti medianya itu misalnya Anda buat di situ media visual, yaitu gambar tentang struktur organisasi perusahaan misalnya ya, BUMN, BUMS. Nah, itu kan baru ditulis dalam bentuk draft di situ. Anda kan harus produksi ya. Anda harus produksi. Nah, itu Anda semua punya waktu 1 minggu ya untuk membuat melengkapinya, yaitu tanggal 28. Sampai tanggal 28 mulai. Nah, jadi nanti tanggal 21 kita undi aja dulu, dikumpulkan, lalu saya undi. Jadi nanti Dera akan menyusun minggu ke-1 siapa, 5 orang itu, minggu kedua siapa. Nah, itu boleh Anda ada perbaikan pada saat Anda penampilan. Ya, boleh Anda ada perbaikan. Jadi saya visual gambar ini, tapi Anda nanti ada note misalnya, Bu maaf saya ada perbaikan medianya. Ya, saya berubah Bu, kalau berubah metode nanti Anda harus merubah RPP ya, merubah RPP kalau metode, karena di dalam skenarionya sintaknya kan harus berubah ya, itu ya. Jadi LKS bisa dibuat setelah dikumpulkan ke saya, LKS dalam bentuk ini gitu ya. Soal dalam bentuk nanti kan, nah kalau soal harus masuk dalam RPP ya. Soal misalnya Anda kan tidak usah banyak-banyak seperti membuat soal UAS UTS ya, Anda misalnya buat hanya 10 pilihan ganda, misalnya esai 3 kan gampang ya, itu aja. Jadi ada kunci jawabannya, ada soalnya, ada skornya, terus aja seperti itu ya. Nah, ini saya kira dari hari ini ada kuliah lagi nggak, Dera? Ada Ibu, tapi hari ini tuh Ibu tuh minggu kemarin bilang bahwa pertemuan kita yang sekarang itu Bu, simulasi yang kelompok yang belum tampil minggu kemarin, yang inti. Nggak apa-apa ya, jadi ini untuk kedepannya dulu ya, nanti kita lanjutkan yang tertunda kemarin, cuman Anda sudah punya program ini, jadi minggu depan mungkin tidak usah kuliah pertemuan, tapi Anda cukup mengumpulkan dan mengundi aja ya. Kalau Dera mau mengundi sendiri, tinggal dilaporkan ke Ibu juga nggak apa-apa. Ya, ini untuk tugas yang besar. Jadi untuk sekarang memang ada yang kemarin belum menampilkan simulasinya ya. Itu aja mungkin untuk kelengkapan kita. Jadi kita udah punya satu program sampai akhir semester ya, yaitu Anda punya jadwal untuk simulasi daripada RPP yang sudah lengkap ya. Dibuat sedemikian rupa, sebagus mungkin, selengkap mungkin ya, supaya Anda juga maksimal, nanti tidak ada kesulitan untuk PPL ya. Itu barangkali ya untuk tugas kita selanjutnya mungkin hari ini ya. Oke, kita lanjutkan. Dera di absen Kudera aja lah, siapa yang sekarang tinggal yang belum kemarin, yang minggu kemarin belum. Baik Ibu. Ya. Ya, untuk yang minggu kemarin itu kita sampai kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3 di nama-namanya yaitu sebentar. Ratu Anggi, Tiara Maharani, Destra, Salma, sama Irgi, dan juga Depi. Ada teman-teman. Ya, silahkan. Baik. Des, on cam dulu, Des. Langsung aja mulai ya, Dan. Oke, ini ceritanya udah pembukaan gitu ya. Baik anak-anak, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya sedikit mengenai kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan perekonomian negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah itu sendiri. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya gitu ya, belajar lebih jelasnya, kalian bentuk kelompok ya. Tapi sebentar, ini Tiara, dari tadi Ibu perhatikan kamu nunduk terus. Tiara? Iya, Bu. Kenapa dari tadi nunduk terus? Ibu lihat-lihat. Sedang searching materi, Bu. Searching materi.
Oh gitu. Ya udah sok sekarang mah kalau ada yang berbicara di depan tolong perhatikan dulu ya. Sok disimpan dulu HP-nya. Maaf, Oke? Bu. Yang lain juga yang siap ya sekarang belajarnya. Coba duduknya tegak. Tegak. Ini kan masih pagi ya. Sok duduknya tegak. Biar semangat, biar gak ngantuk. Kalau misalnya ngantuk, kalian bawa minum nggak? Kalau bawa minum sok bisa minum dulu, Ibu kasih 2 menit biar gak ngantuk. Biar banyak oksigennya. Oke? Sok Ibu kasih waktu 2 menit sambil Ibu ngisi absen. Tadi Ibu belum sempat ngisi absen. Tadi yang nggak sekolah teh siapa? Indri ya? Oke, udah ya? Udah, sok udah pada siap ya? Jadi sekarang sok mangga kalian bikin kelompok, 6 kelompok. Nah, setiap kelompoknya itu 2 orang. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya buat membentuk kelompok. Sok dimulai dari sekarang. Oke. Salma, kenapa diam mulu? Pulang Irji siang suruh kenapa? on cam semua Irji, ini pada tidur nih. Coba on cam semuanya, on cam. Semuanya on cam. Tiara, Salma, kenapa cicing wae? Cilang-cilang kenapa? Udah ada belum temennya? Kelompok Ibu. Belum dapat kelompok? Kelompok. Belum dapat kelompok? Aduh, coba bentar ya, Ibu lihat. Tiara, udah dapat kelompok belum Tiara kamu? Kamu guys sama dari tadi kayak sendirian. Sudah, Bu. Sudah dapat kelompok? Udah belum? Sudah, Bu. Sudah. Coba siapa ya? Depi, udah belum? Udah dapat kelompok Depi? Udah, Bu. Udah. Bentar, Ibu lihat dulu ya. Ah, Destra kayaknya ini baru sendirian ya, Des. Iya Bu, saya baru sendiri. Nah, coba sama Destra ya. Iya, Ibu. Iya, bagus sok. Sok, sekarang kan kalian udah dapat kelompok ya. Tuh, Ibu lihat ini kelompok yang di sini udah ada pasangannya. Ini Salma sama Destra udah. Tiara sama Depi juga udah ya, Ibu lihat. Terus yang lain juga sudah ya, udah aman berarti. Nah, sekarang kan udah ada kelompoknya. Sekarang Ibu mau ngasih format gitu. Ntar ya, Ibu bagiin dulu. Udah. Nah, sekarang kalian pertama isi identitas dulu, nama, kelas, terus nama anggota. Nah, terus yang kedua, kalian di sana coba uraikan, menggunakan bahasa kalian boleh gitu ya, mengenai pengertian kebijakan fiskal menurut ahli, terus instrumennya, tujuannya, dan macam-macamnya. Berarti ada berapa? Ada? Ada, Om? Ada 4. Nah, jadi ada 4 ya. Nanti jadi di format kalian tuh harus ada 4. Nah, nanti kalian presentasi gitu sama anggota kelompok kalian, jelasin ke teman-teman yang lain apa yang sudah kalian cari. Nah, boleh kalian sumbernya ini dari buku Platinum yang biasa kita pakai ya, ada di halaman 203. Terus kalau misalnya mau pakai sumber yang lain, boleh dari yang lain. Kalau dari internet juga boleh, sok mangga dibuka HP-nya kalau misalnya bawa HP. Cuman jangan dimain yang lain-lain ya. Sok. Boleh. Ibu kasih 30 menit cukup nggak? Cukup ya? Cukup, Bu. Hah? Cukup. Cukup, Setengah Bu. jam. Iya, sok. Gimana? Sama? Setengah jam, Ibu. Iya, kan 30 menit ya, setengah jam. Iya. Dah ya. Sok, sekarang mah kerjain sok. 30 menit dimulai dari sekarang, sok. Yuk, kerja yuk. Salma, aku bosen tahu kuliah daring mulu. Sekolah daring mulu. Destra. Nah, ngobrol. Udah. Belum, Bu. Sok atuh, hari belum mah kerjain, bukan ngobrol. Ngobrol mah oke, istirahat, nggak ada mah. Iya, Bu, baik, Bu. Sok. Bu, ini saya dicoret-coret bukunya sama si Asep, Bu, jahil. Sep, Iya, Bu. Apaan? Itu mah Fadil yang mau, katanya pengen digambarin sama Asep, Bu. Ah, fitnah, Bu.
Mana Mana itu ada, yang ini bener? nggak ada. Udah tuh Sep tong hadarai wae. Fadil juga. Sok Dil. Ya, Ai kamu maaf, teh Bu. sekelompok sama Asep Fadil. Iya, Bu. Ya sok kerja sama ya. Tong heureui wae. Iya, Bu. Ya. Sok. Dah, ceritanya semua kelompok udah tampil. Oke, bagus anak-anak ya. Tadi Ibu perhatikan udah jelas, udah pada lengkap juga ya. Terus sumber-sumbernya juga dipakai, ada yang pakai buku lain, terus dari internet, udah bagus ya. Nah, sekarang coba ada gak dari di antara kalian yang mau menyimpulkan secara keseluruhan gitu dari apa yang sudah kalian temukan tadi bersama kelompok? Ada yang mau gak? Saya, Bu. Coba Destra, sok. Mangga. Gimana, Des? Iya, Bu. Jadi saya menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan juga pendapatan pemerintah. Nah, terus juga instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah dan juga belanja negara dan juga pajak. Oke, good. Bagus. Kalau macam-macamnya tadi kan ada 4 ya. Pengertian, instrumen, macam-macam. Kalau macam-macamnya, ada yang mau menambahkan nggak? Tadi apa saja coba? Seingat nggak? Hanet keneh? Nggak ada? Iya, jadi coba Ibu sebutin lagi ya. Jadi macam-macam kebijakan fiskal teh ada 4. Pertama teh kebijakan anggaran seimbang, kedua kebijakan anggaran defisit, ketiga kebijakan anggaran surplus, dan yang terakhir itu kebijakan anggaran dinamis. Tapi udah mantap ya, tadi Destra menjelaskannya udah cukup lengkap, cuman itu kurang yang disebutin yang macam-macamnya. Oke, Gus, yang lain juga. Udah Bu, beres. Udah, Der. Oke. Mungkin langsung lanjut aja ke kelompok selanjutnya. Ibu bagaimana? Langsung aja lanjut ke kelompok selanjutnya. Ya, langsung. Nah, baik Ibu. Baik, kelompok selanjutnya kelompok 4 ya. Sudah aku kirim. Ada Aulia, Dama, Fahra, Ai, dan Risma. Sudah pada siap. Silakan. Cek suaranya ada putus-putus gak ya? Ada, cuman kecil, agak kecil. Cek. Untuk kelompok kami udah menyiapkan 5 skenario gitu ya dengan kondisi yang berbeda-beda biar nanti tahu gitu cara mengelola kelasnya kayak gimana. Oke, untuk yang skenario pertama, waktu istirahat di sekolah sudah dekat. Para siswa sudah tidak fokus karena Jadi, tujuan perdagangan internasional yaitu sebagai sarana untuk mendorong kegiatan produksi yang lebih maksimal dengan cara memperluas pasar di luar negeri untuk memperoleh keuntungan maksimal. Mana suaranya?
Tadi suara aku kedengeran nggak, Dera? Ya, tapi kamu di itu lagi, di unmute lagi, di mute lagi. Iya, harusnya ada yang jelasin skenario-nya lagi, Bu. Jadi seorang siswa terlihat sudah tidak fokus karena melihat temannya sedang menunggu di depan kelas. Iya, berhubung waktu istirahat sebentar lagi, dan Ibu lihat anak-anak sepertinya sudah tidak sabar untuk beristirahat. Dari tadi Ibu perhatikan Amara sudah dada-dada nih, sudah ada yang menunggu ya di depan kelas. Iya, lain kali meskipun waktu istirahat sudah sebentar lagi, usahakan tetap fokus ya anak-anak. Mungkin segitu skenario yang pertama, lalu ada skenario yang kedua. Di dalam ruangan kelas pada waktu siang hari. Setelah waktu istirahat siang, siswa kembali masuk ke dalam kelas. Terlihat suasana kelas masih belum kondusif karena siswa baru selesai melaksanakan pembelajaran olahraga. Di samping itu, kondisi kelas pun masih berantakan dan banyak siswa yang masih menggunakan pakaian olahraga. Seluruh siswa ribut, ada yang kipas-kipas, ada yang izin ke kamar mandi untuk mengganti pakaian. Waduh, anak-anak, kenapa belum pada siap ini untuk belajar? Iya Ibu, maaf tadi baru selesai olahraga jadi belum sempat ganti baju. Ya sudah, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk ganti baju sama beres-beres kelas. Minggu depan, Ibu nggak mau lihat kondisi kelas seperti ini lagi. Bukan hanya dengan Ibu saja ya, tapi dengan guru mata pelajaran lain juga kalian harus disiplin. Paham ya anak-anak? Ya Bu, paham. Paham Bu. Skenario yang ketiga, dalam ruangan kelas, guru memulai diskusi dengan membentuk sebuah kelompok yang terdiri atas 2 orang. Baik, anak-anak, karena tadi Ibu sudah menjelaskan perihal lembaga jasa keuangan, nah sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Berarti satu kelompoknya ada 2 orang ya anak-anak. Nah, untuk kelompok 1 ada Ai dan Fahra, untuk kelompok 2 ada Risma dan Jamal, untuk kelompok 3 ada Dava dan Ratu, dan terakhir untuk kelompok 4 ada Farik dan Dia. Bu, saya nggak mau sekelompok sama Jamal, boleh tukeran nggak Bu sama Dava? Jadi saya sama Ratu. Iya, Risma jangan gitu dong. Ikut Ibu aja. Udah ributnya. Nih, Ibu kasih tahu ya. Mau dengan siapapun kelompoknya, kalian harus bisa bekerja sama. Ibu bikin kelompok seperti ini biar kalian lebih mengenal antara satu sama lain. Kalian juga harus bisa berteman dengan siapa saja. Paham? Sekarang mulai diskusinya. Gak pakai ribut ya. Iya baik Bu. Ya Bu. Lalu skenario selanjutnya, di dalam ruangan kelas, setelah memaparkan sebuah materi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Coba anak-anak, dari apa yang telah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Semua siswa hanya terdiam. Nah, kayaknya semuanya udah mengerti ya, ataupun masih bingung.
Kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu simpulkan bahwa kalau kalian itu udah paham ya. Nah, kalau gitu sekarang giliran Ibu yang bertanya ke anak-anak. Nah, coba Ibu mau Pahra. Pahra coba berikan contoh penerapan hukum permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Mie gacoan harganya murah, Bu. Jadinya ngantri sampai jalanan. Gimana, Pahra? Kurang terdengar. Iya, Ibu. Jadi karena harga di mie gacoan murah, permintaannya meningkat sampai antri panjang. Oh iya, betul sekali ya, Pahra. Contohnya sudah tepat. Nah, anak-anak, itu ya contoh dari hukum permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya semua anak-anak Ibu ini paham bagaimana implementasi permintaan dalam kehidupan sehari-hari, coba Ibu kasih tugas ya untuk dikumpulkan minggu depan, cari 5 contoh implementasi hukum permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dapat dipahami? Dipahami, Ibu. Bagus sekali. Iya, mungkin segitu Dera dari kelompok 4. Baik, terima kasih kelompok 4. Ya, lanjutkan. Baik, lanjut ke kelompok 5 ya. Ya. Irfan, Eka, ya silakan. Ya, terima kasih Dera. Sebelumnya kelompok 5 anggotanya ada Irfan, Febri, terus Eka, dan Dava sama Farid. Tapi untuk saat ini Farid tidak bisa hadir karena sedang menjalani operasi ya, dan untuk Dava sendiri lagi kampus mengajar. Jadi untuk skenario di kelompok kami ya, nanti teman-teman juga di sini seolah-olah adalah siswanya juga ya. Jadi mohon kerjasamanya bisa on cam teman-teman. Jadi tidak hanya di kelompok kami, jadi teman-teman juga ikut terbawa dalam skenario pembelajaran ini. Kayak gitu ya. Bisa kita mulai ya. Oke. Di sini Irfan jadi gurunya ceritanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok pada lemes gini nih, masih pagi anak-anak, harus mulai pagi ini dengan semangat gitu ya untuk memulai pembelajaran. Coba Bapak mau sapa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Baik, Bapak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai ke pembelajaran hari ini ya, Bapak ingin anak-anak coba lihat kondisi kelasnya dulu ya. Terlihat ini masih banyak sampah, terus yang di belakang itu boleh maju ke bangku yang depan gitu ya. Bapak mau kasih waktu dulu ya kepada anak-anak, silahkan berdiri ya. Lalu pungut sampahnya yang ada di sekitar ya, yang di bawah bangku Bapak lihat masih ada sampah, silahkan dibuang dulu ke tempatnya ya. Oke, udah ya ceritanya udah. Ya baik, terima kasih anak-anak. Penting ya untuk menjaga kelas agar bersih dari sampah. Tujuannya supaya nyaman anak-anak belajar dan bisa fokus nanti ke pembelajaran. Oke. Ya, Bapak buka ya untuk pembelajaran hari ini kepada KM. Silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. KM-nya ada. Boleh? Ya, boleh Irgi, silakan. Sebelum kita berdoa, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak semua, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita di minggu sebelumnya. Kita membahas
tentang konsep manajemen ya di minggu sebelumnya, dan pada hari ini kita akan membahas bagaimana mengimplementasikan manajemen tersebut. Kita memberikan contoh gitu ya, bagaimana mengimplementasikan manajemen tersebut. Tapi sebelumnya Bapak ingin mereview dulu, ingin melihat gitu, apakah anak-anak masih ingat tentang materi sebelumnya. Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa saja fungsi dari manajemen? Ada yang bisa jawab? Ada yang ingat? Atau Bapak kasih clue? Fungsi manajemen ini dikembangkan salah satunya oleh George R. Terry, yang kita kenal mungkin singkatannya POAC. POAC. Ada yang tahu singkatan POAC itu apa saja? Planning, Tidak. Pak. Siapa itu yang jawab? Dara, Pak. Oke, Dera. Bagus, betul. Yang pertama ada P-nya itu planning ya. Nah, terus ada lagi Dera? Sisanya tahu nggak? Organizing, terus Organizing. actuating sama controlling, Pak. Controlling. Bagus. Tepuk tangan buat Dera. Sudah betul ya, Dera itu salah satu fungsi manajemen. Nah, buat anak-anak yang lain juga harus baca ya, teman-teman. Mohon maaf ya, anak-anak baca ya, karena kalau tidak baca nanti sulit untuk mengikuti pembelajaran. Ingat ya, baca. Kayak gitu. Nah, itu ceritanya. Kita lanjut ya ke ke pembagian kelompok. Tapi di sini Bapak lihat kenapa ini anak-anak kayak pada lemes, loyo gini, ya, ngantuk ini anak-anak. Masih pagi loh. Belum sarapan, Pak. Belum sarapan. Nanti sesudah kelas ini nanti bisa langsung ke kantin ya. Untuk sekarang kita bakar dulu semangat anak-anak ya. Kita bakar dulu semangat kita semua dengan yel-yel. Bapak punya yel-yel. Tolong semuanya perhatikan Bapak ya. Bisa perhatikan Bapak ya. Bapak akan menyampaikan yel-yel, nanti semuanya mengikuti Bapak. Oke? Nanti juga ada gerakannya ya. Kita coba ya. 3, 2, 1. Dibaca, dipahami, dikerjakan, dikomunikasikan. Pakdu pak eta pakdu pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Ya. Bisa. Dibaca, dipahami, dikerjakan, dikomunikasikan. Pakdu pak eta pakdu pak. Oke? Bisa ya? Bapak coba semuanya. Nah, ini boleh on mic ya, semuanya on mic, boleh perhatikan Bapak ya. Siap ya? Siap, Pak. Bapak itu 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dibaca, dipahami, dikerjakan, dikomunikasikan. Padu pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, sudah semangat ya, sudah ceria. Kita lanjut lagi ke pembelajaran selanjutnya. Nih, jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak ingin anak-anak membagi kelompok ya. Membagi kelompok, silahkan berhitung 1 sampai 4. Nanti setelah itu silahkan gabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, berhitung mulai. Ceritanya ini udah ya, karena kan Zoom ya, ini kita skenario-nya lagi offline ceritanya. Nah, sekarang setelah dibagi kelompok, silahkan anak-anak Bapak akan memberikan tugas ya, nanti akan dipresentasikan oleh anak-anak semua ya di akhir. Nanti untuk kelompok yang presentasi akan Bapak kocok gitu ya, akan Bapak tentukan. Jadi semuanya harus kerjakan tugas ini secara maksimal ya, dan sudah siap nanti ketika dipanggil seperti itu ya. Tugasnya silahkan setiap kelompok memberikan contoh
ya, memberikan contoh bagaimana implementasi manajemen di sekolah. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami, anak-anak? Kita, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Oke. Kelompok Febri, ini kenapa ada kendala? Bapak lihat ini berisik tadi ya. Ya Pak, si Vero ngajak ngobrol mulu. Vero, apa betul ngajak ngobrol Febri? Iya Pak, diskusi maksudnya Pak. Oh, diskusi berarti tidak keluar dari topik ya? Iya Pak. Ya, mungkin untuk suaranya bisa dikondusifkan ya, karena yang lain juga masih sama diskusi gitu ya. Jangan terlalu terbahak-bahak bila ada candaan dan sebagainya. Oke? Oke. Ceritanya ini udah beres ya teman-teman diskusinya. Ya, anak-anak sudah habis waktunya untuk berdiskusi. Sekarang perhatikan lagi ke depan semuanya. Oke, Bapak akan tunjuk satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, sudah siap ya? Baik, untuk kelompoknya Eka Gita, silahkan presentasikan oleh perwakilannya ya untuk hasil diskusinya. Ya Pak, jadi hasil dari diskusi kelompok kita, implementasi dari manajemen, ada implementasi dari manajemen waktu. Contohnya itu dari jadwal kegiatan sekolah. Ada juga manajemen pelajaran, contohnya jadwal mata pelajaran. Dan ada juga manajemen absensi, contohnya kehadiran. Oke, bagus, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Eka. Ya, bagus sekali ya. Betul. Salah satu contoh implementasi konsep manajemen di sekolah, ada manajemen waktu ya, di mana sekolah membuat jadwal pembelajaran untuk siswa. Lalu tadi juga ada bagaimana membuat jadwal ya, itu pun sama. Bagus sekali. Ya, terima kasih ya untuk kelompoknya Eka. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Jadi tetap ingat anak-anak semua untuk baca ya. Untuk baca. Ingat yel-yelnya apa? Dibaca, dipahami, dikerjakan, dikomunikasikan. Ya, tadi anak-anak sudah membaca, sudah memahami, membuat kelompok ya, dan dikomunikasikan ke anak-anak yang lain. Sebelum ditutup, ada yang mau mimpin yel-yel nggak? Sebelum ditutup nih, ada yang mau mimpin yel-yel? Iren, nggak Iren, ta? Iren, bisa mimpin yel-yel? Ini semangat, Iren. Apa sih yel-yelnya? Tinggal 3, 2, 1, Oh, iya nanti langsung ya. Ayo teman-teman kita semangat. Ayo, mulai. Semangat. 3, 2, 1. Dibaca, dipahami, dikerjakan, dikomunikasikan, Bandung Pampak. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai BUMN atau badan usaha ya. Jadi untuk anak-anak mohon dibaca buku ekonominya ya di halaman 176 dan sampai 180 ya tentang badan usaha ini. Nanti di minggu depan Bapak akan coba tanyakan lagi apa yang sudah anak-anak baca semuanya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Cukup, Pak. Cukup? Oke, Bapak tutup pertemuan hari ini. Semangat semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Vera, mana Ari Irfannya sendiri nggak ada daftar grupnya?
daftar kelompok yang ada Irfannya? Ada Ibu yang itu. Farik, Muhammad Irfan, Eka Gita, Febrianti. Farik. Oh, Muhammad. Oh, ini. Iya, Ibu. Masih ada berapa kelompok? Sekarang 3 lagi, Bu. 3 lagi ya, masih keburu lah. Iya. Ya, jadi Anda berusaha ya, kan itu apa yang disebut dengan pembelajaran PAIKEM itu ya. Pembelajaran aktif, komunikatif ya, inovatif dan menyenangkan ya, efektif dan menyenangkan di situ. Jadi banyaklah akalnya guru bagaimana caranya supaya di kelasnya itu tidak boring gitu ya siswa itu ya. Silahkan lanjutkan, masih 3 lagi. Baik, selanjutnya kelompok 6 ya. Kelompok Dera, ada Dera, Irma, Inka, Dia, sama Salsa. Udah pada ada belum? Dia ada. Hadir. Oke, insya Allah semuanya hadir ya. Oke, di sini yang jadi gurunya ceritanya Dera gitu ya. Nah, kita udah pembukaan lalu masuk ke inti pembelajaran. Nah, baik anak-anak sekalian, kita mulai pembelajarannya ya, tapi sebelumnya perlu Ibu ingatkan kembali sesuai dengan perjanjian kita di awal pembelajaran bahwa ada beberapa ketentuan yang bisa kalian ikuti dalam pembelajaran dengan Ibu. Yaitu yang pertama, tidak mengobrol. Yang kedua, tidak masuk telat gitu ya. Lalu yang ketiga itu tidak mengganggu temannya. Lalu selanjutnya aktif. Itu aktif akan diberi poin lebih gitu ya. Diberi poin bintang. Kalau misalkan tadi yang ngobrol dan lain sebagainya itu akan Ibu kasih poin apa? Iya, ya nanti Ibu bakal kasih poin merah gitu ya untuk kalian yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Baik, oke, kita masuk ke pembelajaran yaitu terkait tentang pendapatan nasional. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pendapatan nasional? Katanya pendapatan dan nasional. Coba ada yang tahu nggak? Dia barangkali dia tahu apa itu pendapatan nasional? Ya Bu, pendapatan nasional setahu saya itu jumlah pendapatan masyarakat pada suatu negara di periode tertentu Bu. Iya betul sekali ya, bagus dia. Dia sudah membaca ya di rumah ya? Iya benar ya. Jadi pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga dalam suatu negara, baik itu barang ataupun jasa, yang mana biasanya dihitung dalam satuan tahun, yaitu periodenya itu 1 tahun ya. Nah, bagi anak-anak sekalian, ada di sini yang suka jajan? Ada? Irgi suka jajan, Irgi? Iya. Ada. Suka Bu, jajan seblak. Oke. Jajan seblak katanya. Ya, nih ada cerita. Kalau misalkan kalian jajan seblak, itu kalian mengeluarkan uang nggak? Iya, pasti dibeli ya, pakai uang ya. Lalu kalian belinya kemana? Warung. Ke warung seblak. Nah, di warung seblak itu memproduksi barang, yaitu seblak. Nah, seblak itu dikonsumsi oleh kita gitu ya, yang menyukai seblak. Nah, dengan dikonsumsinya seblak sama kita berarti kita seorang konsumen dong. Nah, maka dari itu seorang konsumen pasti memberikan uang kepada si pedagang seblak. Itu merupakan salah satu contoh yang dinamakan dengan pendapatan nasional. Kenapa? Kok jadi pendapatan nasional, Bu? Kan jauh banget ke negara, sedangkan ini penjual seblak. Nah, jadi seperti ini ya.
dengan kalian jajan itu, nah kalian tuh memberikan pendapatan bagi rumah tangga keluarga. Nah, dengan pendapatan ini itu akan berpengaruh kepada PDB. Ada yang tahu apa itu PDB? Produk domestik bruto. Iya, bagus. Asep dan Irgi kompak ya kalian. Jangan-jangan jodoh nih. Iya, ya bagus ya. Yaitu produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto ini adalah hal yang mempengaruhi terkait pendapatan nasional. Kenapa mempengaruhi? Karena dengan meningkatnya PDB, itu dengan kalian jajan seblak, itu akan meningkatkan PDB. Kenapa? Karena rumah tangga konsumennya, rumah tangga keluarganya akan mendapatkan pendapatan. Nah, dengan itu PDB juga akan meningkat, walaupun sedikit gitu ya. Ya, tapi kan kalau misalnya dihitung-hitung, kalau kalian jajan seblak per orang satu, di kelas ini ada berapa orang? Ada 44 ya? Ada 44, satu kelas semuanya jajan seblak, kan lumayan banget gitu ya. Dan juga di Indonesia misalnya, semuanya suka seblak dengan berjuta-juta orang. Coba dihitung, bukan sedikit ya. Yang namanya usaha itu tidak, walaupun sedikit, tapi dengan terus-menerus pasti akan meningkat. Begitu juga dengan pendapatan nasional ya. Kalau misalkan kita pendapatannya baru segini, itu tidak apa-apa gitu. Nah, coba ini Ibu tadi ngejelasin panjang lebar, ada yang nggak on cam ini? Coba, ini banyak sekali yang nggak on cam. Coba. Yang tidak on cam dianggap tidak hadir ya? Iya. Yang nggak on cam dianggap tidak hadir ya. Coba on cam yuk semuanya yuk. Iya. Ya, tuh kan kelihatan cantik dan gantengnya ya. Ada Vira, ada Gali, ya Allah. Ya, on cam yuk. Ya, bagus ya, sudah on cam semua. Oke. Nah, jadi untuk menghargai kita sesama ibu pengajar, kalian siswa gitu ya. Nah, Ibu harap kalian bisa on cam ya. Karena dengan on cam ini merupakan salah satu bentuk kalian untuk menghargai Ibu sebagai guru di sini. Oke, baik, selanjutnya Ibu ada beberapa pertanyaan nih. Ada yang namanya pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Baik, ada yang tahu? Ada 3, Bu. Ada 3, Asep bilang ada 3. Sebentar, ini Salsa baru masuk, Salsa? Dari mana? Dari kamar mandi, Bu. Loh, tadi Ibu masuk ke kelas kok Salsa belum ada? Lama banget ya di kamar mandinya, ngapain aja? Ya, Ibu, tadi toiletnya ngantri. Nah, ini Salsa Ibu tulis ya, karena tadi sesuai perjanjian kalau misalkan yang telat itu akan Ibu kasih poin merah nih. Udah punya 1 nih Salsa poinnya ya. Jangan diulangi lagi ya. Kalau misalkan mau ke toilet itu usahakan pas istirahat ya, jangan jam pelajaran. Baik, selanjutnya ya ada 3 pendekatan ya, Asep ya? Betul Asep, ada 3? Setahu Asep ada 3, Bu. Iya. Coba Salsa nih yang baru masuk. Salsa tahu nggak apa aja pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional? Ada pendekatan produksi, Bu. Iya, betul. Ya, betul. Salsa baru masuk tapi tahu. Hebat ya. Ada pendekatan apa tadi? Produksi. Iya, produksi. Lalu selanjutnya ada pendekatan apa lagi? Pendapatan, Bu. Ya, apa, Diana? Pendekatan pendapatan sama pengeluaran, Bu. Iya, betul, sudah disempurnakan ya oleh Diana. Nah, ada 3 pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional.
Ada pendekatan produksi, ada pendekatan pendapatan, dan juga ada pendekatan pengeluaran. Nah, 3 pendekatan ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung pendapatan nasional. Sebelum ke pendekatan ini, ada beberapa konsep nih dalam pendapatan menghitung pendapatan nasional. Ada yang tahu salah satunya? Ya, salah satunya tadi PDB ya. Oke, sepertinya belum pada baca ya ini. Nah, kalau kayak gitu Ibu bagi kelompok aja dulu ya. Baik, Ibu mau 3 kelompok deh. 4 kelompok, boleh. Ibu tunjuk ketuanya ya. Nanti ketuanya silahkan berdiri di depan lalu menunjuk anggota-anggotanya. Yang pertama ada Irma, Diana, lalu Salsa, dan juga Dia. Yang kelompok pertama Irma, yang kelompok kedua Salsa, yang kelompok ketiga Diana, yang kelompok 4 Dia ya. Silakan. Dia, siapa aja kelompoknya Dia? Kalau saya Bu, pingin sekelompoknya sama Irfan, sama Fadil, sama Risma Bu. Baik, Irfan, Ibu. Fadil, sama Risma. Bu, saya teh kalau sama sekelompok sama dia teh disuruh-suruh doang, tapi ujungnya saya doang yang kerja. Gimana atuh, Bu? Itu dia, betul. Jadi Bohong, Bu, Fadil padahal doang. Fadil, Bu, yang nggak pernah kerja, Bu. Ya kok beda-beda ya ini. Iya. Ya. Alasan tuh Bu. Ya kalau misalnya seperti itu, kalau dia sama Risma sama Fadil katanya nggak cocok Bu. Fadil suka disuruh-suruh terus, kata Risma Fadil nggak kerja, ya udah nggak apa-apa. Jadi Fadil sama Risma jangan disatuin ya. Coba Dia. Siapa lagi? Risma, Dia, satu lagi boleh pilih. Sama Fadil mah diajak ke Amerika. Sama Destra aja, Bu. Kalau gitu Bu, saya pilih. Ya boleh sama Destra. Baik, ya. Kalian jarang juga sekelompoknya. Oke, Ibu ACC ya, ini kelompoknya. Selanjutnya kelompok Diana. Siapa aja Diana? Ya, Diana nge-like. Tiara, Devi, sama Sri, Bu. Tiara, Devi, sama Sri. Oke, boleh. Selanjutnya Irma. Ibu, aku pengen sekelompok sama Fahra, sama Asep, sama Iren, Bu. Boleh gak, Bu? Fahra, Asep, kamu itu aja dari awal pembelajaran itu aja, ganti ya. Soalnya Bu, aku udah klop gitu Bu sama Iren dan Fahra. Boleh lah Bu. Nah, ya Ibu pengen diganti ya. Iren sama Fahra. Iren sama siapa ya? Iren sama Salsa ya. Boleh Fahra di kelompok dengan Irma, Fahra, Asep, lalu satu lagi siapa? Irma. Iya Bu. Satu lagi siapa? Sama Nida aja Bu kalau gitu. Oke, selanjutnya Iren, Salsa dengan siapa? Salsa? Sama Sipa Bu. Oke, Sipa ya. Baik. Satu lagi? Siapa Salsa? Satu lagi sama Pira Bu. Iya, oke, boleh ya. Nah, maka dari itu Ibu kasih tugas untuk kelompok-kelompok ini, ketua kelompoknya harap adil ya. Yang pertama itu tugasnya, karena kalian terdiri dari 4 orang, kalian mengerjakan tugas yaitu yang pertama membuat pertanyaan mengenai pendapatan nasional. Lalu setiap kelompoknya Ibu ingin 4 pertanyaan ya. Lalu selanjutnya kalian buat jawabannya.
kalian buat jawabannya beserta pendukungnya. 4 juga. Jadi sesuai pertanyaan dan juga jawaban. Setiap kelompok itu membuat 4 pertanyaan dan juga 4 jawaban mengenai terkait pendapatan nasional. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bu, saya belum nulis, Bu. Tadi materinya apa, Bu? Saya ketinggalan. Iya, Risma ya. Tadi Risma sudah menulis sampai apa? Udah semua, Bu. Cuman materinya tadi kelewat. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas terkait konsep pendapatan nasional ya. Ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan juga pendekatan pengeluaran. Oke. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, silakan ditulis kembali ya. Nida. Baik, Bu. Nida kenapa nunduk? Tidak, Ibu. Sedang memperhatikan. Oh, sedang memperhatikan, tapi kok nunduk terus gitu? Ngantuk ya? Enggak, Ibu. Sedang membaca. Membaca apa? Membaca chat dari Destra, Bu. Wah, Asep Bohong, nih, Bu. kompor banget. Ya, silakan ya, kelompok-kelompoknya silakan kerjakan. Kelompoknya Salsa ada yang ingin ditanyakan? Udah mengerti belum dengan tugasnya? Halo, Salsa? Mengerti, Ibu. Ya, silakan ya, diisi ya. Ya, Ibu. Dikerjakan. Baik, nggak ada yang ingin ditanyakan ini dari setiap kelompoknya? Enggak ya? Ya. Cukup, Bu, kalau dari kelompok dia. Oke. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya, silakan dipersiapkan. Oke, waktunya sudah habis. Baik anak-anak sekalian, Ibu mau satu kelompok deh yang mengaju ke depan, tetapi Ibu mau kasih kuis dulu ya. Tapi sebelumnya ini kayaknya pada ngantuk nih ya. Ibu mau kasih jargon deh kalau kayak gitu. Kasih jargon dulu baru kuis. Oke. Ada yang masih ingat jargon Ibu? Yang mana, Bu? Yang Yo. ekonomi bisa ya, Bu? Iya, betul. Bukan ekonomi bisa. Ya, kita bisa lah. Kita keren. Ada yang ingat nggak? Irgi, ingat Irgi? Yang laba doblak bukan? Bukan, Nak. Bukan. Nggak ada yang ingat ini? Risma gimana, Risma? Ya. Ya, nggak ada yang ingat ya. Saya lupa. Iya. Kalau Ibu bilang ekonomi, semangat belajar, kita keren gitu ya. Oke, siap? On mic semuanya dong. Siap, Bu. Iya, semangat belajar, kita keren. Oke? Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, on mic semuanya ya. Ekonomi, semangat belajar. Kita keren. Kita keren. Hebat, Kita hebat. keren. Keren nggak? Udah keren belum? Udah, Bu. Belum, Udah Bu. semangat Bu, belum? keren banget. Semangat banget, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, bagus ya. Jangan ada yang ngantuk ya. Oke. Di kelompok berapa ya? Ibu mau kasih pertanyaan deh. Siapa yang cepat dia dapat ya. Ibu kalau mau kasih pertanyaan, yang pertama itu apa kepanjangan dari PDB? Produk domestik bruto. Ya, betul, Irgi betul ya. Ini kelompok siapa, Irgi? Kelompok nggak tahu, Bu. Kelompok saya sendiri, Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ya.
apa yang disebut dengan pendapatan nasional? Nggak ada ini. Dia nggak ada kelompok dia. Kelompok salsa nggak ada. Kelompok Asep, Bu. Gimana Asep? Apa? Total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama satu periode, biasanya 1 tahun, Bu. Iya, betul. Asep. Hebat ya, Asep ya. Mantap. Oke, selanjutnya nggak ada. Nggak ada yang tahu lagi ya? Iya. Jadi tadi tinggal 2 kelompok yang belum menjawab ya. Nah, maka dari itu 2 kelompok tersebut, Ibu minta untuk presentasikan ke depan apa pertanyaan dan juga jawaban dari tugas yang sudah kalian kerjakan bersama kelompoknya. Baik. Sebentar. Oke, sudah. Oke. Terima kasih ya kelompok salsa dan juga kelompok dia sudah presentasikan terkait diskusinya tadi. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah tadi sudah kalian kerjakan ya tugas kelompoknya. Lalu selanjutnya kita akan membahas di pertemuan minggu depan, yaitu terkait pendekatan-pendekatan yang ada di dalam pendapatan nasional. Nah, maka dari itu silakan kalian buka bukunya, baca bukunya. Di minggu depan kita akan mengadakan kuis ya di awal pertemuan. Jadi Ibu harap kalian sudah siap dengan mempelajari lah ya, mempelajari terkait pendekatan-pendekatan yang ada di pendapatan nasional. Baik Ibu, terima kasih. Segitu aja. Dari kelompok 6. Mungkin selanjutnya dari kelompok 7 ya, biar mempersingkat waktu. Tadi rada lama. Ada Kai, Amel, Anissa, Rehan, Fitriana, sama Konita. Silakan. Oke, makasih Dera. Kita dari kelompok 7, di sini Kai sebagai guru dan 5 yang lainnya sebagai siswa, dan sepertinya gitu. Tadi skenario kelompok kita hampir mirip gitu dengan kelompok sebelumnya, jadi mohon dimaklum ya teman-teman. Karena di luar dugaan gitu, ternyata ada yang sama gitu, mirip-mirip. Situasinya ini di kelas, di mana keadaan kelas sedang tidak teratur, dan siswa masih menggunakan seragam olahraga. Aduh, panas gini ya, mana habis olahraga lagi, mana udah capek, habis itu lanjut pelajaran ekonomi, malas banget dah. Iya, mana capek lagi. Tadi si Bapak ngetes lari dadakan. Baju kan jadi basah kena keringat. Lu mana habis ini kan matkulnya pakai. Ekonomi lagi. Aduh, gimana dong? Gerah lagi. Iya bener guys, bener. Tapi guys, gimana ya nanti pokoknya kalian kita coba nego ke si Bapak biar nggak usah ganti baju, oke? Pokoknya kelas kita kompak, jangan ganti baju dulu, siap? Oke, siap. Boleh. Awas, jangan ada yang baju. Soklah. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam, Pak. Ini kelas IPS 1 kenapa belum ganti baju olahraga? Masih berantakan juga kelasnya. Ini Amelia masih pakai baju seragam. Coba ini Konita masih pakai baju olahraga, gimana sih? Coba satu orang dijelasin kenapa masih pakai baju olahraga. Sekarang kan sudah mata pelajaran ekonomi, gimana nih? Iya Pak, belum ganti soalnya tadi kita olahraga, terus kita lari keringetan Pak. Kalau ganti baju nanti seragamnya bau Bapak. Jadi saya tanya dulu, ini sekarang mata pelajaran apa, olahraga atau ekonomi? Coba gimana nih? Sama Amel atau sama yang lain nih. Kenapa masih pakai baju olahraga? Jangan karena alasan capek, bau badan. Pokoknya ingat sekarang itu pelajaran ekonomi, bukan pelajaran olahraga. Kalau masih mau olahraga, pergi di luar sana. Atuh Pak, udah pakai baju olahraga aja Pak, hareudang Pak, iya keringetan. Terus kan sekarang juga ekonomi mah mapel terakhir Pak, jam terakhir, jadi kagok.
Udah weh Pak, pakai baju olahraga aja Pak. Ya Pak. Kalian tidak mengerti ya sama peraturan di sekolah. Peraturan di sekolah itu apabila pembelajarannya tidak ada disangkut pautnya menggunakan baju olahraga, artinya kita nggak usah pakai baju olahraga. Artinya sekarang saya kasih waktulah kepada siswa semua 15 menit untuk ganti baju sekarang. Tadi juga Bapak lewat dari kantin masih ada yang di kantin nih, dari anak IPS kelas 1, coba dipanggil juga temannya. Jangan mentang-mentang karena masih pakai baju olahraga jadi suka hatinya keluar-keluar kelas. Tolong beritahukan ya kepada temannya. Ipa nanggung, Bar. Bar seragamnya mau dipakai besok. Kasihan Mama cucinya nambah itu, Bapak. Aturan sekolah bagaimana sebenarnya untuk pembelajaran? Ada pakai baju olahraga tidak? Nggak ada Pak, kalau pelajaran olahraga aja. Nah, yaudah berarti itu sudah paham kan temannya itu sudah paham tuh. Berarti Bapak kasih waktu 15 menit untuk ganti baju. Saya tidak menerima alasan lain. Seluruh siswa sekarang silahkan ganti baju. Saya tunggu ya. Ya Pak, siap. Udah. Bapak mah gimana sih? Bapak mah gitu, Masih, Ulin. Oke Pak, kita ganti baju. Baik, begini kan sudah rapi semua siswa-siswa Bapak. Saya senang begini kalau sudah rapi, kelasnya tidak berantakan, seragamnya sama semua, kelihatan bersih gitu ya. Lain kali untuk pembelajaran selanjutnya, apabila masih olahraga, segera diganti bajunya. Oke? Hari ini kita mulai ulangan harian ya, karena hari ini pembelajaran terakhir kita. Kita mulai ulangan harian. Bagaimana, pada siap tidak? Bapak mah perasaan nggak bilang deh kalau hari ini Iya, ada. kenapa banget Bapak mah ada sih Pak. Aduh, Ya, kan belum belajar, Pak. Pak belum belajar. Gimana dong kalau nilainya jadi jelek? Lihat aja gurunya, nggak jelas. Ulangan harian nggak harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena ulangan harian ini kan kita sudah pelajari semua di pertemuan sebelumnya. Kalian tidak belajar apa gimana di rumah? Tidak mempelajari ulang materi kita yang sudah kita bahas sebelumnya. Tugas-tugas juga kan sudah Bapak berikan, artinya kalian sudah mengerti sedikit lah mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Gimana nih? Udah lupa, Pak. Kalau sudah lupa, berarti ini kalian mau dikasih waktu nggak untuk belajar sebentar sebelum ulangan hariannya dimulai? Gimana? Iya, Pak. Boleh Mau, Pak. Iya, Pak. Mau, Pak. 1 jam Mau. Pak. 1 jam. Saya kasih 2 jam 10 nggak menit. apa-apa. Saya kasih 10 menit untuk belajar gimana? Kurang banyak, Pak, waktunya. Pak, kalau 20 menit, materinya Pak. belum masuk, 20 Pak. menit, Setengah boleh jam, nggak, Pak. Pak? Minimal setengah jam lah. Ulangannya open book aja Pak. Ah, boleh tuh. Keburu diambil mata pelajaran yang lain. Gimana saya tegasin kembali ya, 30 menit aja. 25 menit aja ya. Karena waktu ujiannya saya berikan cuma 15 menit. Sepakat ya semuanya? Iya Pak, udah Pak. Ya, siap Pak, siap. Baik. Saya buka buku. Siapin aja deh. Pak. Ini saya kasih waktu 15 menit dimulai dari sekarang belajarnya. Jangan ada yang ribut. Baik, itu kenapa masih ada yang mengantuk? Coba dari teman-teman. Pak, habis istirahat. Belum Gimana, disemangatin Risma? sama ayah. Masih capek olahraga? Masih capek ngantuk habis olahraga gimana? Kenyang, Ya, Pak, pengen tidur. habis makan. Nah, kalau kayak gitu coba dikasih sama temennya yang lain. Bisa kasih ice breaking nggak biar temennya nggak ngantuk? Biar fokus untuk belajar sebelum ulangan harian. Ada yang bisa kasih ice breaking nggak? Enggak Pak, udah capek banget Pak ini Pak, pengen pulang. Biar fokus, jangan ngeluh. Biar kita juga semangat belajarnya hari ini. Gimana? Coba. Sama siapa? Atau dimulai sama Bapak aja? Ice breaking-nya? Sama Bapak aja. Sama Boleh. Bapak aja, Pak. Oke, ice breaking kali ini kita menggunakan ice breaking ungkapkan dalam 3 kata. Coba fokus dulu semuanya, fokus. Sudah fokus semua. Nanti Bapak akan kasih satu tema, satu topik, di mana satu siswa itu akan memberikan 3 kata dalam satu topik itu. Secara cepat ya, jangan lambat. Ini saya suruh maju dulu ke depan Fitriana. Kenapa aku Pak?
Soalnya kamu dari tadi mengantuk, Fitriana, biar kamu fokus nih. Siapa? Oke, nah saya kasih satu topik, ungkapkan dalam 3 kata satu topik ini. Topiknya yaitu pasar, ungkapkan dalam tiga kata. 1, 2, 3. Minyak goreng, penjual, apa ya Pak satu lagi? Pasar jual beli, Pak. Baik, fokus lagi yang lebih cepat ya. Coba diganti sama Rehan. Siap, Pak. Satu topik ya. Sudah paham kan bagaimana speakingnya? Sudah, Pak. Siap. Topiknya yaitu uang. Ungkapkan dalam 3 kata. Saya hitung 1, 2, 3. Bank, jual beli, Pak. Sama inflasi, Pak. Baik, sudah fokus ya. Oke, saatnya dimulai untuk belajarnya. Waktunya 25 menit ya tadi sesuai kesepakatan. 25 menit dimulai dari sekarang belajarnya. Silahkan. Pembelajarannya sesuai dengan subtema yang sudah kita bahas kemarin ya. Baik, 25 menitnya sudah selesai. Saya akan berikan lembar soal. Di mana soal ini berisikan 10 soal ya. Saya akan berikan ke seluruh siswa 10 soalnya. Berbentuk pilihan ganda 7 soal. Dan berisi 3 soal esai. Oke. Aduh, Pak, meni sarusak kieu, Pak, soalnya. Aduh, apa ya? Beranak Bapak mah bikin soal. Iya, benar ya, guys. Udahlah, Bapak, ini kerjain soalnya dulu. kenapa beda-beda, Pak? Ya, soalnya sengaja saya bedakan karena nanti saya was-was lah. Seperti kelas yang lain ada tuh yang jawabannya satu kelas itu sama semua jawabannya. Jadi Bapak sengaja bikin soalnya berbeda-beda. Oke ya. Semoga kalian Bapak paham. mah tidak bisa kerja sama. Iya, ini kan ulangan harian yang dikerjainnya, bukan untuk kelompok. Udah weh, guys, kerjain weh. Lah, namun teu bisa Al-Fatihah weh, guys. Baik, ulangan harian hari ini sudah selesai. Untuk nilainya hari ini dari beberapa 40 siswa, ada yang di atas rata-rata itu 3/4 ya. Untuk yang sisanya itu mungkin untuk memperbaikinya di pertemuan selanjutnya saja, untuk menjelaskan lebih detail apa materi yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Begitu ya. Sekianlah pembelajaran hari ini. Bapak mohon maaf apabila dalam pembelajaran ada kata-kata kasar ataupun tindakan yang tidak buruk atau senonoh. Mohon maafkan. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Pak. Jadi, Bapak. Bye-bye. Terima kasih. Selanjutnya ya, kelompok selanjutnya. Kelompok 8 yang terakhir di sini. Gilang, Syifa, Fahrul, Yolanda, Husnul, Fira, sama Nida. Iya, Der. Masuk gak suaraku? Ada. Oke, jadi ada pertama pembukaan kelas dulu ya. Mungkin biar nanti interaktif bisa teman-teman di-unmute mikrofonnya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya sehat gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Tapi kayaknya ada teman kita nih yang gak bersemangat. Husnul, kenapa nih kok gak semangat? Belum sarapan, Bu. Waduh, belum sarapan ya. Jadi kalau misalnya kita mau memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita sarapan dulu di rumah. Jadi biar bisa fokus belajarnya, terus juga lebih semangat gitu. Nah, selanjutnya ini teman-temannya semuanya masuk gak? Masuk, Bu. Ada yang gak masuk? Asep, Bu, nggak hadir. Semuanya Bu. masuk. Tadi Ibu lihat ada Asep.
Mana nggak ada Pak Asep Bu ya? nggak hadir, Bu. Tahu nih Oh, Destra barusan aja main Mobile Legends baru padahal. Aduh, Asep berarti masuk ya. Oke, alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang memimpin? Desra atau Asep? Atau Asep, Bu. Siva? Atau Fahrul? Ada Fahrul? Itu katanya Desra mau, Bu. Oke, boleh Desra. Ya, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Nah, sekarang masuk ke pelajaran. Nah, nih untuk teman-teman anak-anak semuanya, biar pelajarannya lebih nyaman, Ibu minta semuanya duduk tegap, nggak ada yang megang HP, nggak ada yang nunduk. Kalau misalnya ada sampah di mejanya, boleh dibuang dulu. Oke, kalau udah semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, sebelum kita mulai nih, ada yang tahu gak akuntansi itu apa? Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Iya, benar sekali ya tadi Wisnu ya. Iya, Bu. Nah, tanpa secara sadar bahwa akuntansi itu udah kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ketika anak-anak bayar SPP atau ketika kita beli makanan di Indomaret, pasti kita kan akan mendapatkan yang namanya itu bukti pembayaran gitu. Oke, Ibu minta untuk anak-anak membuat beberapa kelompok, lalu nanti kalian akan menjelaskan atau mengerjakan atau mencari apa aja sih manfaat dari akuntansi sebagai sistem informasi. Satu kelompok bisa terdiri dari 1 sampai 3 orang ya. Ayo kita mulai pembuatan kelompoknya. Bisa diurutin aja dari nomor absen. Irgi, kenapa diem? Nggak dapat kelompok? Ya Bu, saya belum dapat kelompok Bu. Oh. Kalau belum dapat kelompok bisa masuk ke kelompok Destra ya. Itu kekurangan 1 orang. Oke, mungkin ya. Oke, mungkin Ibu absen ya. Kelompok 1, kelompok Dera ada udah? Ada, Bu. Udah. Kelompok 2, kelompok Febi. Udah, Bu. Kelompok 3, kelompok Vira. Saya belum dapat kelompok, Bu. Anggotanya belum ada. Oh, Vira belum ya? Yaudah masuk ke kelompok Dera aja kalau kayak gitu. Iya, Bu. Oke, karena semuanya udah dapat kelompok, Ibu kasih tahu ya. Jadi kalian nanti tulis di 1 lembar halaman nama kelompok kalian, nama anggotanya, lalu kelompok berapa, terus juga nanti ada judul tugasnya dan selanjutnya ada penjelasan mengenai manfaat dari akuntansi sebagai sistem informasi. Seperti itu dapat dimengerti? Apa Bu, ulang Bu? Jadi nanti kalian tulis di 1 kertas HVS atau di buku tulis. Nanti kalian tulis dari kelompok berapa, terus nama anggotanya, lalu judul tugasnya. Baru nanti di bawahnya itu diisi tugasnya yaitu mencari apa aja manfaat akuntansi sebagai sistem informasi. Seperti itu. Sudah dimengerti? Mengerti Bu. Oke, mantap. Nah, beberapa waktu kemudian. Halo, kelompok Dera, ini kenapa ya? Udah selesai kok berisik? Maaf Bu, lagi diskusi Bu. Oh, kalau belum selesai sebaiknya jangan berisik ya. Nanti malah mengganggu teman sebelahnya. Ibu, maaf ya Bu. Oh, ya, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah selesai, salah satu dari kalian itu bisa
menyebutkan ya apa saja dari manfaat akuntansi sebagai sistem informasi. Ada yang mau menyebutkan? Saya mau coba jawab, Bu. Boleh sih, Pak. Jadi akuntansi sebagai sistem informasi itu ada 4 ya fungsinya, yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan sebagai alat pengendali keuangan, memberikan informasi atau laporan untuk pihak eksternal, dan juga sebagai bahan evaluasi, Bu. Ya, benar ya apa kata Siva. Jadi manfaatnya itu ada 4. Yang pertama itu mengetahui kondisi keuangan. Lalu juga yang kedua menjadi alat pengendali keuangan. Yang ketiga memberikan informasi atau laporan untuk pihak eksternal. Dan yang terakhir itu menjadi bahan evaluasi perusahaan. Nah, karena sudah menunjukkan waktu istirahat jam 12, mungkin kita akhiri aja, jadi anak-anak habis ini bisa sholat, bisa makan. Nah, tetap jaga semangatnya ya, walaupun kita dalam keadaan pembelajaran daring, kalian harus tetap belajar. Nanti di rumah untuk mempersiapkan diri kalau misalnya nanti Ibu mengadakan kuis dadakan. Ibu akhiri saja pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita foto dulu yuk. Ayo, Bu. Ya, Dera boleh ya screenshot sekalian absen. Oh, boleh. Boleh ya sekalian ya semuanya ya. Kita on cam. Sok lah. Ayo, Ibu. Anissa, hai. Mau on cam nggak? Udah aja gitu ya. Udah, ayo. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Dera. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semua sudah mencoba ya. Mungkin ini pertama ya pengalaman Anda seperti ini, Anda melihat dengan berbagai macam karakter guru. Nah, itu ya. Jadi bukan hanya karakter siswa aja yang bermacam-macam ya. Guru juga bermacam-macam ya. Ada guru yang serius. Yolanda, kamu serius banget sih gitu ya. Nah, ada juga yang Anda serius tapi dibumbui dengan sedikit apa ya supaya tidak terlalu tegang gitu ya. Memang butuh konsentrasi tetapi tidak apa ya suasananya itu kaku gitu ya, supaya tidak kaku. Jadi yang diutamakan itu adalah bagaimana Anda berkomunikasi. Nah, ya, bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruh siswa dan terjadi komunikasi 2 arah gitu ya. Ingat ya. Komunikasi 2 arah itu artinya bukan hanya siswanya bukan hanya gurunya aja yang terus nyerocos ngomong kayak saya ya, tapi Andanya diam gitu ya. Diam itu banyak artinya ya, memang diam itu emas, yang dimana dulu diamnya itu ya. Tapi kalau diam juga dia kosong, diam dia konsentrasinya kepada yang lain, diam dia harus berpikir yang lain, nah ini yang salah ya. Tapi kalau diam dalam artian dia sedang mengamati, lalu setelah diam dia berbicara. Makanya kalau itu harus diperhatikan itu di situ ya. Di dalam pembelajaran tuh ada ya, ada berapa persen sih daya serap yang paling banyak kalau di dalam pembelajaran itu siswa itu mengikuti satu kegiatan KBM. Nah, tadi ya bagiannya dari Irfan. 1, Anda datang. Apakah Anda hanya 3 dimensi? Ya, apa D3 itu? Datang, duduk, diam. Ya, di kelas datang, duduk, diam. Ya, kemudian kata Bu Metima, kamu jadi mahasiswa kupu-kupu. Apa kupu-kupu? Kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Ya, ya. Jadi tidak ada aktivitas yang lain. Kalau mahasiswa itu misalnya
pulang kuliah itu udah biasa ya berdiskusi, ngebahas tugas, ke perpustakaan gitu ya, ke lab misalnya kalau ada lab itu. Jadi banyak aktivitasnya ya. Nah ini jadi hindari itu yang 3 dimensi dan kupu-kupu tadi. Udah di kelas na oge ya Iren datang duduk diam bahkan nundutan gitu ya. Terus udah kuliah pulang nggak akan dapat apa-apa itu ya. Jadi katanya kalau satu yang berhasil itu dan bisa menyerap pelajaran agak lama itu adalah datang, duduk, menulis. Ya. Kamu tahu ya wakil dekan kita sekarang siapa wakil dekan 1? Ya, siapa yang tahu wakil dekan 1 EPB sekarang? Kalau enggak tahu dipecat dari pendidikan ekonomi. Lili, bukan Ibu? Wakil dekan 1. Siapa? Ayo. Bu Vanessa, Bu. Bu Vanessa, Ya, Bu. Prof. Vanessa. Di tahun 2005, Prof. Vanessa itu bareng dengan saya, bareng-bareng menjadi ketua program studi di pariwisata. Ya, beliau di manajemen pemasaran pariwisata, saya di manajemen industri catering. Sama-sama menjabat ketua prodi. Kalau rapat fakultas, ya, dia itu rajin nulis aja gitu ya. Sampai kalau saya merhatiin yang ngomong apa gitu, dia tuh nulis aja sampai saya itu disentuh sama saya di toilet gitu ya. Ibu rajin banget sih, mending dicatat itu semua orang yang ngomong di rapat. Apa jawabannya? Kata Bu Vanessa. Bu, aku ngantuk Bu kalau hanya mendengarkan. Nah ya. Jadi kalau hanya mendengarkan terus tuh ngantuk, emang ngantuk. Belum tentu dia juga kalau ditanya itu bisa ingat lagi yang tadi dijelaskan. Jadi sebaiknya Anda sudah datang, duduk, diam, tertib, menulis, mencatat. Ya, catat. Kalau dicatat kan Anda kalau mencatat nggak ngaco kan? Kalau mencatat apa yang didengar pasti dicatatnya benar sesuai yang didengar, benar nggak? Ya. Jadi itu Anda punya catatan, ya. Punya catatan itu Anda sekali waktu kalau misalnya yang dicatat itu tidak ngerti, Anda bisa bertanya. Nah, ya. Datang, tertib, mencatat, lalu bertanya. Karena kalau yang mencatat itu pasti dia yang dicatat itu harus yang dimengerti. Ya. Jadi mengapa di dalam perkuliahan, di dalam kegiatan KBM juga Anda ini mahasiswa ini diam semua? Karena diam itu bukan berarti Anda sudah paham semua, ya. Mungkin Anda tidak paham semua karena tidak nyatat, mendengarkan aja, yang ngantuk ya, Asep. Ya. Apalagi lewat Zoom, dimatiin itu kameranya. Ya udah gogoleran, ngedengerin Bu Sumartini masih ngomong nggak ya gitu. Tahu-tahu sudah bubar itu, begitu dia bangun lagi sudah bubar itu Zoom-nya. Nah, kan bisa seperti itu, ya. Jadi bagaimana supaya siswa ini mahasiswa juga tidak ngantuk mengikuti setiap perkuliahan, catat ya. Ya nggak usah lengkap juga poin-pointernya aja Anda ya. Nanti pada waktu Anda butuh kembali, kalau minggu yang akan datang kuliah lagi pun bisa kalau dosen itu atau guru itu bertanya, minggu yang lalu sudah sampai di mana? Waduh, ini kurah-kore pura-pura sibuk nyari catatan padahal dia nggak punya catatan apa-apa. Tuh kan karena apa? Waktu kuliahnya dia cuma mendengarkan bari tidur, bari ngantuk. Nah, itu ya. Jadi Anda kalaupun punya catatan bisa aja recall-nya itu akan lebih mudah. Ya. Mengemukakan kembalinya itu akan lebih mudah. Kan kalau ditanya sama Ibu, minggu yang lalu kuliah apa ya? Enggak mungkin Anda harus menjelaskan seluruhnya. Itu Bu, sampai pada bagian ini. Sampai strategi pembelajaran. Ya, apa itu strategi pembelajaran? Nah, paling juga ditanya baliknya seperti itu ya sebagai persepsinya. Jadi, itu daya serapnya itu akan lebih besar ya persentasenya dibanding dengan Anda hanya mendengarkan. Jadi kalau sudah bisa mencatat, Anda bisa bertanya dan bisa menjawab ya. Bisa menjawab, kemudian Anda tadi bisa recall, bisa membuka kembali di rumah.
Sebetulnya model belajar atau cara belajar siswa atau dengan mahasiswa sama aja sih. Sebetulnya yang penting itu Anda bisa merecall, bisa membuka kembali ya apa yang Anda dapatkan di kelas tadi. Ya. Kalau misalnya saya juga kadang-kadang gitu. Oh iyalah, ya saya catat poin-poinnya. Tapi lama saya nggak buka-buka gitu. Begitu rapat lagi, aduh minggu lalu kenapa ya? Apa ya minggu lalu tuh rapat itu? Nah itu kadang-kadang kita juga bengok gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mencatatnya lengkap, lalu sampai di rumah itu, oh ini tadi rapat harus begini-begini, berarti program saya harus begini-begini. Nanti kita bekerja gini-gini. Nanti pada rapat kemudian itu kita enak ya follow up-nya. Nah, Anda juga sama seperti itu ya. Anda walaupun Bu, sekarang kan nggak musim Bu, kalau nyatet musimnya ngerekam, boleh ngerekam ya. Tapi kadang-kadang rekaman itu karena banyak numpuk, jadi Anda tidak punya dokumen juga, apalagi karena virusnya ya. Tetaplah walaupun canggih-canggihnya digital, tapi Anda punya catatan ya. Ya catatannya nggak usah nulis sama pulpen di atas kertas, Anda boleh mengetik dan sebagainya, pointer-pointernya sehingga Anda punya bahan. Jadi itu yang diutamakan. Jadi bagaimana memotivasi siswa juga. Kadang-kadang kalau misalnya di SMA gurunya tuh sengaja disuruh coba catat. Nah, ya dicatat, tapi dulu zamannya zaman apa ya? Zaman Urdu mungkin. Nyatet dulu di papan tulis gitu ya. Nyatet di papan tulis terus diikuti sama siapa yang tulisannya bagus ya, misalnya Asep tulisannya bagus, Asep tulis di depan. Nah, Asep nyatet di papan tulis terus, apalagi sama kapur ya, zaman dulu berdebu-debu gitu. Yang lain nyatet gitu. Ada lagi yang lebih yang tidak nyatet, si gurunya kurang gawe, ya dikte cina ya. Dikte juga itu walaupun apa ya, walaupun seperti ortodok gitu ya, seperti jadul, tapi itu bagus juga gitu ya. Kalau dikte itu kan semua harus siap mendengarkan ya. Apalagi kalau ingat masih zaman sekolah di TK, di SD ya. Itu sekarang yang lagi kealaman sama cucu saya gitu ya. Ya, itu nggak boleh pulang kalau dia nggak bisa menjawab gitu. Dia harus konsentrasi penuh di situ. Ya. Ini anak cucu saya tuh ceritanya baru 4 tahun ya, masuk karena nggak ada teman gitu ya, tetangga di komplek tuh susah, terus COVID, jadi 4 tahun tuh dimasukin aja ke sekolahnya sudah TKA, TKB gitu. Jadi dia sudah pada tua umurnya itu ya, sudah mau pada masuk SD, jadi udah pala linter gitu. Dia cuma supaya dapat teman aja, dia belum bisa konsentrasi. Ya, sampai sayanya nugergetan ya, neneknya yang ngejemput gitu ya, sampai dia kakak itu kan bisa ngitung sampai 10 sampai 20 bisa ngitung, tapi kenapa nggak bisa jawab Bu Guru? Nanti kalau Bu Guru tanya itu kamu jawab, jadi kakak bisa pulang duluan. Oh gitu Nek, iya, jadi akhirnya suaranya paling kencang Bu Guru gitu. Nah itu karena apa tadi ya, bukan ada hukuman, tapi ada motivasi. Motivasinya kalau nggak bisa jawab kan nggak bisa pulang, bener nggak begitu? Ya nggak tahu nih di kelas ini yang suka pulang duluan di kelas ya, apalagi TK-nya ya berarti tidak bisa ngejawab gitunya. Nah ini seperti cucu saya sekarang, karena saya sampai akhirnya ini gimana sih kakak tuh diajarin gini-gini. Ya dia lihat gambar mobil gitu ya, foto gambar mobil, terus ditanya mobil itu rodanya berapa ya, karena mobilnya menghadapnya begini, rodanya kan yang kelihatan pinggir sebelah sini ya cuma 2 dia kelihatan. Nah itu kan jujur anak itu. Coba kalau mobilnya itu rodanya kelihatan 4-4-nya kan dia pasti bilang 4, karena rodanya seperti itu ya, mobil yang sedang parkir itu kan cuma 2 ya Irin, rodanya ya benar kan yang dilihat cuma 2. Jadi itulah murid itu apa yang dilihat itu yang disampaikan. Nah itu jujur seperti itu. Nah makanya Anda juga menyampaikannya juga harus dengan baik. Nah itulah ya tadi kalau saya bilang contoh cucu saya, yaitu perkembangan daripada psikologi anak itu dari yang paling mudah pada yang paling sulit. Ya, Anda nggak mungkin langsung jadi mahasiswa. Taraf-tarafnya juga Anda bagaimana sih dulu ya, ingat lagi lah kalau Anda mau pembelajaran tuh karena berbagai macam kondisi siswa yang dihadapi. Masih ingat nggak nyanyi-nyanyi Anda yang dulu lagi di kelas 1, kelas 2, kelas 3 perkalian ya?
Sampai bisa sekarang perkalian tuh ya. Baru teriak-teriak 3 kali 1, 3 kali 2 terus sampai kena panas kuping saya gitu ya misalnya gitu. Tapi kenapa metode itu masih dipakai karena apa? Itu ya. Dari C1 pengetahuan pemahaman itu harus diulang-ulang. Itulah siswa itu akan jadi paham. Nah, mengulangnya itu kapan ya? Kalau Anda mahasiswa, kalau di kampus itu tidak ada mengulang lagi ke belakang materi ya. Tapi kita harus mengulang, lebih banyak mengulang, lebih sering mengulang itu dengan membaca, melatih, itu akan lebih paham ya, tingkat kepahamannya itu lebih tinggi. Nah, kalau sudah paham itu Anda sudah di luar kepala. Nah, ini kita mencoba nanti untuk mulai tampil tanggal 28 itu Anda tidak boleh lihat buku. Nah, ya syarat tampil itu tidak boleh lihat buku. Jangan guru itu terus nagen deket buku karena dia nggak nih. Jadi Anda harus mengulang-ulang materi-materi intinya itu apa yang akan disampaikan itu kalau mau mengajar. Ya, kata saya juga kalau saya mah ya dulu ayah saya itu kebetulan almarhum itu guru di militer. Ya, saya anak tentara sebetulnya ya. Nah, guru di militer itu dia mengajarkan kepada saya itu karena anaknya tahu kuliah di UPI itu kalau guru itu tidak boleh menulis membelakangi siswa. Tapi kan rata-rata kita nulis aja gini ya di depan itu. Tidak boleh, nulis itu tidak boleh membelakangi. Jadi nulis itu harus begini, miring gini. Jadi orang kebaca gitu, nggak ngelihat punggung. Sampai yang begitu juga dikasih tahu gitu. Mau ngajar itu bolak-balik, tahu nggak zaman dulu masih ada ya radio yang untuk merekam. Kalau sekarang mungkin HP Anda yang merekam gitu ya dengan gambarnya. Itu difoto ya. Suaranya sudah betul enggak? Nanti itu akan dapat itu ya rekaman dari apa itu? Micro teaching ya. Micro teaching itu akan direkam suara Anda, tingkah Anda, perilaku Anda. Jadi Anda ingin ketawa sendiri nanti ngelihat, oh kok tadi suara saya begitu ya. Nah ini belajarlah kalau suara guru itu memang harus stereo ya, tidak boleh baterainya yang sudah 30% ya. Baterainya harus di atas KKM. Nah di atas KKM tuh baterainya ya. Asep di atas 75% baterainya, jangan pelengak-pelengek gitu ya. Nanti si siswa di belakang juga bingung. Si ibu tuh ngomong apa ya? Anda pernah ya ada orang yang berbicara, itu saya ngomong apa sih? Saya nggak ngerti gitu ya. Karena dia nggak fokus ya, vokalnya itu nggak jelas gitu. Pernah nggak Anda mendengar seperti itu? Ya. Jadi A, I, U, E, O-nya itu tidak jelas gitu ya. Kalau investasi, kita makan jelas investasi gitu ya. Saham bodong gitu, itu jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya suara guru itu sudah tidak jelas, tidak fokus, tidak bulat suaranya, itu mendurhakakan juga siswanya nanti salah dengar, apalagi siswanya tidak sedang fokus sehingga dia salah nulis juga. Nah, ini hal-hal yang sepele ya yang harus Anda perhatikan di dalam kesiapan Anda untuk mengajar, baik itu di dalam pengajaran yang online ataukah offline ya. Mungkin Anda nanti akan offline ya, sudah off lah kalau Anda semester depan itu insya Allah karena sudah mau mendekati masa endemi. Jadi kalau sudah endemi, Anda sudah datang di kelas langsung ya, itu Anda semua harus Anda siapkan ya. Jadi bagus ya. Kemudian tadi bolehlah Anda punya jargon-jargon tertentu ya. Untuk itu gunanya adalah untuk memotivasi ya, memotivasi siswa itu silahkan dengan cara apa. Kalau di UPI yang suka begitu rajin-rajin tehnya Pak Amir, coba pernah kuliah Pak Amir enggak ya? Pak Amir tuh kalau jadi MC di mana-mana itu pasti aja selalu memotivasi siswanya itu apa harus hitungan atau apa ya? Hitungan kalau misalnya dia ketinggalan menyebut misalnya ekonomi, yes misalnya gitu ya. Kalau yang tidak fokus itu tinggalin itu ya, tinggalin mengatakan yes-nya.
Ya, kalau saya bilang ekonomi, yes, ya. Belajar, siap, gitu ya. Nah, itu kan semua mengarahkan. Itu biasanya model-model motivator seperti itu ya. Karena apa? Dia ingin audiennya itu konsentrasi penuh. Ya, konsentrasi penuh. Bahkan tadi Anda sudah bicara, ya, kalau saya akan mulai pembelajaran, semua yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran saya, tolong disimpan. HP jangan diaktifkan. Itu bisa aja Anda buat yang seperti itu pada saat pertemuan pertama, komitmen-komitmen itu ditentukan supaya tidak setiap kelas, setiap masuk ke kelas harus dibegitukan lagi, ya, harus dibuatkan. Nanti itu menjadi satu catatan penilaian daripada attitude, dari sikap. Ya, apa yang akan dinilai dari hal yang seperti itu adalah kedisiplinan. Ya, itu kan satu poin disiplin itu. Jadi memenuhi aturan atau komitmen yang sudah ditentukan. Poinnya apa saja. Nah, itu jadi Anda juga gampang nanti kalau mau menghukum, ya. Menghukum, memberikan punishment-nya juga gampangnya. Aduh, si Iren memang karing atletnya, Irennya waduh ya. Ininya gawat nih kalau main-main sama Ibu Iren ya. Si Ibu Iren mah atlet, awas ya lu ditonjok nanti. Nggak boleh ya Iren ya, nggak boleh gitu. Paling juga ditantang, ayo dengan saya main panco misalnya ya. Yang tidak memenuhi aturan, ayo main panco sama saya. Wah pasti eleh semua juga ya, karena dengan ibu gurunya atlet gitu ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini. Jadi Anda menentukan boleh ya pada saat memulai pembelajaran itu apa saja aturan-aturan main yang harus diikuti oleh anak. Jadi nanti tahu melanggarnya sebelah mana, menghukumnya sebelah mana, kemudian Anda pun memberikan reward-nya itu sebelah mana. Ya, itu. Jadi tadi silakan nanti Anda praktekkan. Kemudian saya pesan juga ya untuk nanti mulai presentasi atau belajar ngajar lah ya, Dera, ini namanya nanti dengan RPP yang full. RPP itu adalah untuk 3 kali 45 menit, tapi ngajarnya Anda hanya 30 menit ya. Anda hanya 30 menit kurang lebih nanti 30 menit itu Anda harus bagi waktunya berapa menit Anda sudah untuk persiapan, untuk pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Ya, jangan lupa nanti ya semua PowerPoint yang akan disampaikan sudah on ya, langsung ganti itu tidak lama-lama lagi. Kemudian saya pesankan juga begini, kalau Anda di dalam RPP-nya menggunakan misalnya kalau ceramah, tanya jawab, tugas itu pasti